Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulida Dwi Yoladinata, NPM 2121010071. Saya dari kelas B, Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Materi yang pertama yaitu kita membahas tentang pengertian dan ruang lingkup HPI. Yang pertama, istilah dan pengertian HPI. Istilah conflict of law digunakan untuk mengartikan kaidah-kaidah hukum yang dibuat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang melibatkan dua aturan hukum yang berbeda atau dua sistem hukum yang berbeda tanpa harus ada unsur asing. Dapat dikatakan bahwa HPI adalah bidang hukum yang berdiri sendiri. Menurut para ahli, ada pengertian HPI yang pertama yaitu Van Brakel. Menurut beliau, HPI adalah hukum nasional yang ditulis atau diadakan untuk hubungan-hubungan hukum internasional. Yang kedua, menurut Mokhtar Kusuma Atmaja. Menurut beliau, hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara. Yang selanjutnya itu subjek dan sumber HPI. Subjeknya, yang menjadi subjek dalam HPI adalah pihak-pihak yang saling berkaitan. Subjek hukum HPI dapat dibedakan menjadi 4, yaitu negara atau state, individu atau perseorangan, badan hukum, dan organisasi internasional. Yang selanjutnya yaitu sumber. Secara umum, sumber utama hukum perdata internasional yaitu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, jurisprudensi, traktat atau perjanjian internasional. Yang selanjutnya masalah-masalah pokok HPI. Menurut Sunaryati Hartono, HPI hendak mencari jawaban terhadap 3 masalah pokok yang bersangkutan peristiwa hukum yang ada unsur asing, yaitu hukum mana yang berwenang, hukum mana yang berlaku, dan sampai di mana hakim nasional harus memperhatikan putusan hakim asing. Begitu pula dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bayu Seto bahwa masalah pokok HPI itu meliputi: yang pertama, hakim atau pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan persoalan hukum yang mengandung unsur asing. Yang kedua, hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur atau menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mengandung unsur asing. Dan sejauh mana pengadilan harus memperhatikan dan mengakui putusan-putusan pengadilan asing dan atau mengakui hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum atau putusan pengadilan asing. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup HPI, yaitu yang pertama, HPI sama dengan Rex to Passing Rex atau choice of law, yaitu aliran paling sempit. Yang kedua, hukum perdata internasional sama dengan choice of law dan choice of jurisdiction. Dan yang ketiga, hukum perdata internasional sama dengan choice of law ditambah choice of jurisdiction dan condition des étrangers. Dan yang keempat, hukum perdata internasional sama dengan choice of law ditambah dengan choice of jurisdiction, condition des étrangers, dan nationality. Materi selanjutnya kita akan membahas yaitu titik-titik pertalian sebagai penentu persoalan HPI. Yang pertama, istilah dan pengertian. Titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sel-sel hukum. Yang selanjutnya macam-macam. Yang pertama, titik pertalian primer, yaitu faktor-faktor atau keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI. Faktor-faktor yang tergolong titik taut primer ini antara lain yang pertama kewarganegaraan, yang kedua itu yaitu bendera kapal dan pesawat terbang. Misalnya kapal yang dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Surabaya tetapi terdaftar di Panama, maka kebangsaan kapal itu adalah milik Panama. Dengan demikian status hukum itu tunduk kepada hukum Panama, bukan hukum Indonesia. Selanjutnya yaitu domisili. Misalnya Caroline Spencer, seorang warga negara Inggris yang berdomisili di Colorado, Amerika Serikat, menikah dengan Bob Denver yang juga berkewarganegaraan Inggris tetapi berdomisili di London.
Yang selanjutnya, tempat kediaman. Misalnya, 2 orang warga negara Inggris yang sementara waktu bekerja di Texas, Amerika Serikat, dan memiliki kediaman di Texas melakukan pernikahan di Texas juga akan melahirkan hubungan hukum perdata internasional. Yang selanjutnya yaitu kebangsaan badan hukum. Misalnya, Cho Peng Sam, yaitu warga negara Singapura, Abdul Badawi, warga negara Malaysia, dan Alin Tanujoyo, warga negara Indonesia, mendirikan PT di Indonesia berdasarkan hukum Indonesia, maka PT itu berkebangsaan Indonesia. Yang selanjutnya, pilihan hukum intern. Misalnya perjanjian jual beli minyak sawit mentah yang dilakukan oleh 2 perusahaan Indonesia di Jakarta, yang penyerahannya memakan waktu yang berjangka panjang. Penyerahan barang tersebut akan dilakukan di Rotterdam, Belanda, yang kemudian dalam perjanjian jual beli ini ditetapkan tunduk pada hukum Belanda. Yang selanjutnya yaitu titik pertalian sekunder, yaitu TPS. Itu yaitu hal-hal atau keadaan yang menentukan hukum yang mana yang berlaku suatu hubungan HPI. Beberapa macam TPS itu tempat letaknya benda, terus tempat diberlangsungkannya perbuatan hukum atau lex loci actus, dan tempat perjanjian dibuat atau lex loci contractus, dan tempat dilaksanakannya suatu perjanjian atau lex loci solutionis, lex loci executionis. Dan yang selanjutnya, tempat terjadinya perbuatan melanggar hukum atau lex loci delictus domicii. Dan yang selanjutnya, maksud para pihak atau choice of law. Dan yang selanjutnya, tempat diajukannya proses perkara atau lex fori. Dan materi selanjutnya yaitu status personal dan kaitannya dengan prinsip kewarganegaraan dan domisili. Yang pertama yaitu pengertian status personal. Status personal merupakan suatu kondisi dari suatu pribadi di dalam hukum yang diakui oleh negara untuk mengamankan serta melindungi masyarakat. Dengan demikian, status personal meliputi masalah mengenai cukup umur atau tidak, kekuasaan orang tua, pengampuan, keabsahan seorang anak, adopsi, perkawinan, perceraian, dan sebagainya, sehingga yang termasuk dalam status personal adalah keadaan-keadaan suatu pribadi di luar perjanjian. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup status personal. Terbagi menjadi 3 konsepsi, yakni yang pertama, konsepsi luas. Status personal meliputi berbagai hak-hak hukum pada umumnya, termasuk permulaan atau lahirnya dan terhentinya kepribadian, kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, perlindungan kepentingan pribadi, persoalan yang berkaitan dengan hukum keluarga dan waris. Dan yang selanjutnya, konsepsi yang agak sempit, yang dianut di Prancis tidak menganggap sebagai status personal, yakni hukum harta benda perkawinan, pewarisan, dan ketidakmampuan bertindak di bidang hukum dalam hal khusus. Misalnya, dokter tidak diperkenankan memperoleh suatu hak yang timbul dari pasiennya. Yang selanjutnya yaitu konsepsi yang lebih sempit, sama sekali tidak memasukkan hukum keluarga dan waris dalam jangkauan status personal. Selanjutnya yaitu cara-cara menentukan status personal. Yang pertama, asas nasionalitas atau kewarganegaraan itu memiliki wilayah tertentu, memiliki penduduk atau rakyat, pemerintah. Di samping itu ada 2 asas dalam menentukan nasionalitas seseorang. Yang pertama yaitu asas ius soli atau berdasarkan tempat kelahiran, dan yang kedua yaitu asas ius sanguinis, yaitu berdasarkan keturunan. Dan yang selanjutnya asas teritorialitas dan domisili. Selanjutnya ada beberapa asas-asas dalam menentukan kewarganegaraan. Yang pertama, cara menentukan kewarganegaraan. Yang pertama itu asas ius soli dan asas sanguinis, ius sanguinis. Selanjutnya, cara-cara mendapatkan kewarganegaraan di Indonesia itu yang pertama berdasarkan kewarganegaraan atau naturalisasi, yang kedua yaitu perkawinan, dan yang selanjutnya yaitu pemberian pemerintah. Selanjutnya, asas untuk penentuan status badan hukum, asas nasionalitas atau domisili. Yang kedua, asas center of administration atau business. Dan yang ketiga, asas place of incorporation.
Dan materi selanjutnya yaitu bab 4, kualifikasi hukum perdata internasional. Yang pertama itu istilah dan pengertian. Dalam hukum perdata internasional, kualifikasi adalah suatu kewajiban untuk memilih salah satu sistem hukum yang relevan dengan kasus yang dihadapi. Kualifikasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama kualifikasi fakta dan yang kedua yaitu kualifikasi hukum. Ada beberapa macam-macam. Yang pertama, teori kualifikasi. Menurut Sundargo Gautama menyebutkan ada tiga teori yang berkembang dalam HPI, yakni yang pertama menurut kualifikasi menurut lex fori atau menurut hakim, yang kedua teori kualifikasi lex causa atau teori lex fori yang diperluas, yang ketiga teori kualifikasi bertahap, dan yang keempat yaitu kualifikasi otonom. Selanjutnya kualifikasi hukum perdata Indonesia internasional. Yang pertama kualifikasi HPI status personal, yang kedua kualifikasi HPI hukum benda, yang ketiga kualifikasi HPI hukum kontrak, dan yang keempat kualifikasi HPI perbuatan melawan hukum atau PMH. Selanjutnya materi yang akan dibahas yaitu penunjukan kembali atau renvoi. Pengertian renvoi adalah doktrin yang dimanfaatkan untuk menjauhi aturan atau kaidah yang telah ditetapkan sesuai dengan tata cara hukum perdata internasional yang normal. Jenis-jenis renvoi yaitu yang pertama remission, yaitu renvoi yang digunakan jika lex fori menentukan hukum asing dan hukum asing itu akan kembali lagi kepada yang menentukan, yaitu lex fori itu sendiri. Yang kedua yaitu transmission, adalah kaidah HPI yang asing yang menuju pada sistem hukum asing lainnya dalam melakukan prosedur renvoi. Penggunaan renvoi dalam HPI yaitu renvoi dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara berupa perkara yang seperti masalah penentuan dan validasi pewarisan, penuntutan terhadap benda tetap di negara asing, masalah terkait benda bergerak, dan perkara hukum keluarga. Selanjutnya yaitu hubungan dengan masalah kualifikasi. Jika hukum asing bisa ditunjuk hanya terdapat ketentuan hukum material asing, maka disebut dengan such nor verweising. Sedangkan jika yang ditunjuk adalah keseluruhan ketentuan hukum asing, yaitu ketentuan material intern dan HPI, maka disebut sebagai gesam nor verweisung. Selanjutnya yaitu pro dan kontra mengenai renvoi. Yang pertama itu kelompok pro renvoi. Hukum kita menunjuk hukum asing karena menurut pendapat kita hukum asing dianggap paling tepat dan adil untuk menyelesaikan masalah. Kalau kemudian hukum asing berpendapat bahwa hukum kita sangat sesuai dalam pemecahan masalah dan menunjuk kembali kepada hukum kita, maka penunjukan ini harus kita terima dan tidak boleh kita kembalikan. Yang kedua yaitu kelompok kontra renvoi. Hukum yang akan menguasai persoalan tersebut dinamakan lex causa. Jadi, ketentuan penunjuk hanya menunjuk kepada lex causa ini yang terdapat di dalam hukum material. Lex causa ini hanya dapat berupa hukum asing, tapi mungkin pula berupa hukum intern kita sendiri. Jika ketentuan penunjuk kita menunjuk kepada hukum asing, maka penunjukan ini ditujukan hanya kepada hukum material yang langsung menyelesaikan persoalan. Materi selanjutnya yaitu ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh. Pengertiannya yaitu ketertiban umum yaitu semua kaidah hukum setempat yang dibuat untuk melindungi kesejahteraan umum atau public welfare harus didahulukan dari ketentuan-ketentuan hukum asing yang isinya dianggap bertentangan dengan kaidah hukum tersebut. Doktrin HPI membedakan dua fungsi lembaga ketertiban umum, yaitu yang pertama fungsi positif, yaitu menjamin agar aturan-aturan tertentu dari lex fori tetap diberlakukan atau tidak dikesampingkan sebagai akibat dari pemberlakuan hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah HPI atau melalui proses pendekatan HPI, terlepas dari persoalan hukum mana yang seharusnya berlaku atau apapun kaidah aturan lex fori yang bersangkutan.
Yang kedua, fungsi negatif yaitu menghindarkan pemberlakuan kaidah-kaidah hukum asing jika pemberlakuan itu akan menyebabkan pelanggaran terhadap konsep-konsep dasar Lex Fori. Selanjutnya, konsep hak-hak yang diperoleh. Hak-hak yang diperoleh dapat diakui selama pengakuan itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum Lex Fori atau dengan asas-asas keadilan yang hidup dalam masyarakat forum. Selanjutnya, hubungan antara ketertiban umum dan hak-hak yang telah diperoleh. Yang pertama, asas ketertiban umum bertitik tolak pada paham bahwa kepentingan nasional harus didahulukan. Berdasarkan kedaulatan negara diadakan demi kepastian hukum dalam masyarakat sendiri. Selanjutnya, hak-hak yang diperoleh bukan hanya kepentingan dunia internasional atau orang asing, tidak hanya demi keadilan, tetapi juga kepentingan nasional kita sendiri, supaya tidak dipencilkan oleh dunia internasional. Materi selanjutnya yaitu penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindarkan atau menghindari berlakunya hukum nasional sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya, sebab baginya berlaku hukum asing. Akan tetapi di pihak yang lain, khususnya apabila dilihat dari kacamata hakim yang menangani atau menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan lembaga atau perbuatan hukum itu, penyelundupan hukum justru mengakibatkan berlakunya hukum nasional dan menyatakan tidak berlakunya hukum asing yang diselundupkan itu. Selanjutnya yaitu tindak pidana penyelundupan. Bila mana telah disinggung sebelumnya mengenai arti penyelundupan, di bawah ini akan dikemukakan pengertian tindak pidana penyelundupan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan menyebutkan 1. Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diberlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Dan yang kedua, barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diberlakukan sebagai barang ekspor. Pasal 3 dalam penyelundupan, pasal 3 menyebutkan 1. Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean. 2. Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. 3. Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan secara selektif. Pasal 102 dalam penyelundupan menyebutkan setiap orang yang 1. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat 2, yang kedua, membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepada kepala kantor pabean. 3. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat 3. 4. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat yang ditemukan atau diizinkan. 5. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum. 6. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan kawasan pabean atau teori tempat penimbunan terikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean yang tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan dan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini. 7. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuan. Atau 8. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan atau barang jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu sanksi pidana di dalam tindak pidana penyelundupan.
Kualifikasi tindak pidana untuk dapat seseorang dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana, maka haruslah semua unsur-unsur tindak pidana tersebut terpenuhi, yaitu yang pertama, adanya perbuatan manusia. Yang kedua, perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang tertulis di dalam undang-undang. Perbuatan tersebut haruslah melawan hukum, artinya perbuatan tersebut tanpa hak, tanpa kewenangan, melanggar hak subjektif orang lain. Selanjutnya, adanya atau kesalahan atau dosa. Selanjutnya, adanya ancaman hukuman pidana. Teori mengenai hukuman. Ada beberapa teori mengenai hukuman, yaitu teori absolut atau teori pembalasan. Sebagai dasar teori ini adalah karena kejahatan itu sendiri yang membenarkan untuk dilakukan tuntutan atau penjatuhan pidana. Yang selanjutnya, teori relatif atau nisbi pidana ini sesuatu yang perlu Nozzakevich, suatu keharusan certainly. Menurut teori ini, maka dasar hukum dari pidana adalah pertahanan tata tertib masyarakat, karena itu pula tujuan pidana adalah mencegah atau prevensi dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Yang selanjutnya, teori kombinisasi atau campuran. Teori ini merupakan teori yang mengkombinasi teori absolut dan teori relatif yang merupakan teori-teori ekstrim, mengkombinasikan antara teori pembalasan dengan teori tujuan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.